有守卫犯了禁忌。守卫犯了禁忌，铁匠兄，不可！洗礼结束，俺还要见如你可要珍惜此次机会。多谢大长老，多谢老祖。可助你们洗礼。这诸位洗礼之地，洗在里面。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-656. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 655. Kemarin beberapa penjaga telah mengepung kelompok Qinchan. Meskipun Ji Hongchen berusaha untuk melepaskan diri dengan token leluhur miliknya, namun itu semua tidaklah membuat para penjaga langsung percaya. Sampai akhirnya Ji Hongchen memberikan ancaman. Namun Xiu datang dan memberitahu kalau mereka telah pergi membawa Ji Ruyu. Alhasil kelompok Qinchan pun berusaha untuk melarikan diri. Bahkan sempat terjadi pertarungan singkat di antara Ji Hongchen dengan para penjaga. Meskipun berhasil mengalahkan mereka, namun Xiu berhasil memperkuat segel formasi yang memaksa Qinchan harus menebas formasi itu. Akibat hal ini, kekacauan pun sempat terjadi. Tapi Qinchan telah menghilang dari sana. Sementara itu, Tetua Agung yang baru saja tiba langsung menjadi pelampiasan amarah dari Xiu. Karena baginya semua itu adalah kesalahannya. Berhubung situasi tidaklah menguntungkan, jadi Qinchan pun memutuskan untuk kembali menjadi Tinu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat Qinchan tengah menyerap kekuatan di tempat itu, sesaat kemudian seorang penjaga pun datang sambil memintanya untuk segera keluar dari tempat itu. Qinchan agak kesal karena pria ini telah mengganggu kultivasinya. Ternyata tidak hanya Qinchan saja, namun semua orang juga telah dipanggil keluar. Berhubung mereka semua sudah ada di halaman, jadi para penjaga meminta untuk tidak bergerak. Karena jika tidak, para penjaga akan menghabisi mereka. Melihat apa yang terjadi, tentu saja membuat semua orang di sini menjadi begitu kebingungan. Sesaat kemudian, para penjaga lainnya pun telah datang sambil memberitahu kalau mereka tidaklah kunjung bisa menemukan keberadaan dari orang-orang tersebut. Yang tentu saja membuat kapten ini menjadi begitu murka. Tapi ia tidaklah memiliki niatan untuk berhenti dan akan terus melakukan pencarian. Sementara itu, Jiruri bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Ketua ini hanya menjelaskan kalau mereka tengah mencari seseorang penjaga yang telah berbuat onar. Mendengar hal itu, Qinchan pun mentertawakan mereka. Tentu ini membuat penjaga tersebut kesal dan hendak menyerangnya. Tapi Qinchan tidaklah suka disentuh-sentuh, yang mana akibat hal itu, tangan penjaga ini pun akan dia patahkan. Jiruri berusaha untuk menghentikannya, dan untung saja berkat semua itu, Qinchan pun menghentikan serangannya. Penjaga ini membalas apa yang telah Qinchan perbuat, namun Jiruri segera menghentikan hal tersebut. Pasalnya, Tinu memang suka bersikap seperti itu, jadi dia ingin penjaga ini bisa memaafkannya. Selain itu ia penasaran apakah penyucian masih bisa dilakukan. Karena Jiruri telah menyinggung hal itu, jadi penjaga ini pun memberitahu kalau urusan itu sudah dilaporkan kepada leluhur mereka. Jadi mereka hanya perlu menunggu saja. Qinchan yakin kalau leluhur keluarga Ji pasti bermasalah. Sesaat kemudian sebuah getaran pun terjadi yang membuat mereka sempat terkejut. Sampai pada akhirnya Tetua Agung dan Suci pun datang. Tetua Agung dan Xiu pun datang kemari. Semua orang pun memberikan hormat kepadanya kecuali Qinchan. Di sini Tetua Agung memberitahu kalau leluhur sudah memutuskan kalau penyucian akan dimulai dari sekarang. Setelah penyucian itu selesai, maka mereka semua akan dipulangkan. Mendengar hal itu membuat Jiruri senang. Berbeda hal dengan Qinchan. Pasalnya, iblis asing Xiu dan Tetua Agung pasti sudah mencurigai kelompok ini.
Jadi karena itulah Qinchan bertanya, apakah setelah penyucian itu ia bisa bertemu dengan Jiruyu. Namun mereka tidaklah menjawab dan akan segera membawa mereka untuk bertemu dengan leluhur. Di perjalanan mereka pun bertemu dengan beberapa kelompok yang masih terus melakukan pencarian kepada kelompok Qinchan. Dan kondisi seperti ini maka sangatlah sulit bagi Qinchan untuk bisa pergi. Sedangkan Tetua Agung meminta mereka untuk merasa bangga. Pasalnya kesempatan langka ini hanya bisa didapatkan oleh beberapa orang saja. Jadi karena itulah mereka harus bersyukur karena telah menerima kebaikan dari leluhur keluarga Ji. Mereka tentu senang, namun nyatanya ini tidak akan seindah yang mereka duga. 洗礼结束，俺还要见如可要珍惜此次机会。多谢大长老，多谢老祖。 Padernya mereka pun telah sampai di sebuah pintu yang begitu besar, di mana itu merupakan tempat leluhur keluarga Ji tinggal. Xiu langsung saja membuka segala gerbang tersebut karena bagaimanapun ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Jalur ini dihiasi oleh ukiran-ukiran aneh. Tidak hanya itu saja, namun hawa dingin di tempat itu sampai-sampai membuat mereka menggigil. Tetua Agung menenangkan mereka, pasalnya tempat penyucian itu memang berbeda dari tempat biasa. Jadi dia meminta mereka untuk selalu mengikuti dirinya. Di sini Tetua Agung mulai melakukan sesuatu, di mana salah satu gerbang di sana pun dirinya buka. Terlihat kalau ada sebuah cahaya yang begitu terang. Berhubung Jiruri dan Jirungguang berhasil menguasai teknik rahasia dari keluarga Ji, maka mereka harus memasuki gerbang di sana untuk menerima penyucian. Para murid lainnya menjadi bersemangat, pasalnya di sana pasti ada cairan roh penyucian. Sementara para murid sisanya akan ikut bersama mereka menuju tempat yang lain. Di mana kali ini gerbang di sana dibuka oleh Xiu. Baru saja terbuka, hawa dingin dari tempat itu langsung saja mereka rasakan. Selain itu, tempat ini juga memiliki aura jahat yang begitu pekat. Tetua Agung dan Xiu memberitahu kalau di dalam sana merupakan tempat di mana kelompok Qinchan akan melakukan penyucian. Tapi ini bukanlah sebuah penyucian, melainkan sebuah pengorbanan, karena ada aura suku iblis asing di dalam sana. Qinchan sudah tahu kalau semua itu adalah sebuah jebakan untuk bisa merampas raga mereka. Jadi Qinchan memberitahu kalau dia merasa tempat itu tidak begitu beres. Tetua Agung hanya tertawa sambil menjelaskan kalau ruang batu di sana dibangun dari batu Xuanming. Cairan roh penyucian juga ada di dalam sana. Tanpa kecurigaan apapun, Ji Dongshen pun akan masuk bersama dengan para murid lainnya. Tapi bisa terlihat dengan jelas kalau Qinchan begitu waspada pada tempat tersebut. 是诸位洗礼之地，洗在里面。俺怎么觉得这里不像？就在里面。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat Qinchan masihlah ragu untuk bisa memasuki tempat itu. Jadi Tetua Agung berusaha untuk menenangkannya sambil memberitahu kalau setelah Qinchan menyelesaikan penyucian, maka ia akan dibawa untuk menemui Jiruyu. Melihat tingkah laku dari Qinchan membuat Xiu ini menjadi yakin kalau dia itu memang merupakan sosok yang sangat hebat. Bahkan bisa merasakan adanya bahaya di dalam tempat itu. Ia berusaha untuk menenangkannya, namun sikap penolakan Qinchan sempat membuatnya kesal. Pada akhirnya Qinchan pun memasuki tempat ini supaya bisa segera menemui Jiruyu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri sini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.